Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Aini dengan NIM 1901127 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Langsung saja kita akan masuk kepada materi kedua tentang tujuan, prinsip dan juga ruang lingkup pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Jadi di sini sudah dijabarkan tentang tujuan dari pembelajaran Al-Quran. Nah, yang poin pertama yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini sudah jelas ya bahwa tujuan pertama dari Al-Quran itu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih, tartil dan mujawid. Ya, jadi tujuannya itu tentu untuk menanamkan dasar-dasar kepada anak untuk mampu membaca Al-Quran itu dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, kemudian dengan tartil dan juga dengan mujawid. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak anak usia dini. Nah, jadi semakin awal kita memberikan pemahaman dan mengajarkan Al-Quran kepada anak, itu akan semakin baik gitu, terutama di masa usia dini ini, bahwa anak itu cepat sekali menyerap apapun yang diberikan. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran sejak dini, nah nantinya ketika seterusnya itu akan lebih mudah seperti itu. Kita sudah menanamkan Al-Quran sejak dini. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pemahaman pada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi hendaknya ketika mengajarkan Al-Quran itu harus mengacu pada pendekatan atau metode yang baik dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi dari Al-Quran. Jadi harus menggunakan metode yang sesuai ya dengan anak seperti itu. Kemudian yang kelima, meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran. Ya, jadi dasar-dasar menulis Al-Quran ini mulai dari menulis sederhana, bagaimana menulis sederhana, huruf hijaiyah itu dan sebagainya. Mulai dari kemampuan dasarnya seperti itu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu melatih dan membimbing anak untuk menghafal Al-Quran dengan prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tetap saja ya pembelajaran Al-Quran ini harus mengacu pada perkembangan anak begitu. Nah, melatih kemudian membimbing itu Al-Quran itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip perkembangan anak seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi pembelajaran Al-Quran itu harus mengacu, harus berpedoman pada tahapan perkembangan anak yang utama ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah metode yang mudah, menarik dan juga menyenangkan. Anak kecil identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Karenanya dalam pembelajaran Al-Quran itu harus menggunakan cara-cara atau metode-metode yang mudah, menarik dan menyenangkan bagi anak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pembelajaran aktif, di mana pembelajaran Al-Quran itu haruslah aktif. Semua anak itu harus terlibat dalam pembelajaran Al-Quran tersebut dan juga pendidiknya. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik yaitu seperti membaca, menulis, memahami atau menghayati dan juga menghafal. Nah, jadi secara keseluruhan ya, tidak hanya mempelajari bagaimana menulisnya, namun juga mulai dari menulisnya, kemudian memahaminya, menghayatinya dan menghafalnya. Kemudian yaitu yang kelima yaitu bertahap dan kontinu. Bertahap dan kontinu di sini artinya yaitu
pembelajaran Al-Quran itu haruslah sedikit-sedikit berurutan seperti itu, dan juga kontinu itu artinya terus-menerus. Kita melakukan pembelajaran Al-Quran itu dengan tahap dan juga dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Kemudian memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi ini yaitu memberikan semangat, memberikan pujian seperti itu kepada anak agar semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian tidak memaksa, ya, tidak membebani anak, tidak memaksa anak harus ini, harus itu, seperti itu. Kemudian memperhatikan individual difference pada anak, memperhatikan bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi pendekatan itu dan metodenya pun harus disesuaikan pada anak. Kemudian yang terakhir yaitu adalah didukung oleh pendidik atau guru yang memiliki wawasan Al-Quran dan berakhlakul karimah. Ini juga penting sekali bahwa pendidik atau guru Al-Quran itu harus memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas tentang Al-Quran. Tidak hanya tentang bagaimana membaca Al-Quran, namun juga tentang sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran itu. Kemudian berakhlakul karimah, ya, harus mencerminkan, harus memiliki akhlak atau karakter yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah terakhir di materi kedua ini yaitu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini yang pertama yaitu adalah mengenal huruf hijaiyah. Jadi yang paling pertama ketika anak mempelajari Al-Quran itu adalah anak dapat mengenal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah di sini yaitu seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Nah, memperkenalkan huruf hijaiyah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenal harokat. Mengenal harokat di sini yaitu anak mengetahui baris seperti itu, baris yang ada di dalam bacaan Al-Quran tersebut, seperti sukun, kasroh, fathah, dummah. Nah, seperti itu. Itu adalah harokat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal huruf bersambung. Mengenal huruf bersambung ini hanya bisa diterapkan atau dikuasai oleh anak itu ketika sudah bisa atau sudah mampu dalam mengenal huruf hijaiyah dan juga mengenal harokat, ya. Nah, di situ baru anak bisa mengenal huruf bersambung. Nah, kemudian yang terakhir dari ruang lingkup ini juga yaitu mengenal panjang dan pendeknya bacaan. Jadi ketika anak sudah mengenal huruf hijaiyah, kemudian mengenal harokat dan juga mengenal huruf bersambung, nah nantinya anak akan mengenal juga panjang pendek bacaan di dalam Al-Quran. Nah, jadinya ruang lingkup ini adalah satu yang berkaitan seperti itu, mulai dari mengenal huruf hijaiyah, kemudian mengenal harokat, kemudian mengenal huruf bersambungnya, dan juga mengenal panjang dan pendeknya bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya materi ketiga dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini ini. Nah, jadi pada materi ketiga ini yaitu membahas mengenai kisah atau cerita untuk anak usia dini yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pada materi ketiga ini membahas tentang cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah para nabi dan rasul, kemudian kisah para sahabat nabi, kemudian orang-orang soleh, dan juga masih banyak lagi cerita yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kisah atau cerita yang ada dalam Al-Quran ini contohnya itu ada banyak sekali, ya, seperti kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Ashabul Ukhdud, kemudian kisah Nabi Musa yang dapat membelah lautan, kemudian kisah Nabi Sulaiman yang bertemu dengan Raja Semut, kemudian kisah dari Uwais Al-Qarni, dan masih banyak lagi cerita-cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi manfaat cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran ini untuk anak usia dini yaitu anak dapat mengambil pesan atau pembelajaran di dalam cerita yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu adalah manfaat yang utama bagi anak dalam mempelajari atau memahami kisah atau cerita yang ada di dalam Al-Quran.
selanjutnya yaitu kita akan membahas materi keempat sampai dengan materi ketujuh. Nah, jadi pada materi keempat sampai dengan materi ketujuh ini kita membahas mengenai strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu yaitu mengenai strategi dan juga strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Jadi, yang dimaksud dengan strategi itu adalah perencanaan, metode, rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah strategi memahami kandungan Al-Quran. Apakah itu? Nah, jadi strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini ini adalah bagaimana desain pembelajaran yang disusun atau yang dibuat itu bisa membimbing anak untuk memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian sekarang yaitu metode-metode atau strategi yang dapat diterapkan untuk membantu anak memahami kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah metode bercerita. Metode bercerita ini menyampaikan serangkaian peristiwa yang ada di dalam Al-Quran seperti itu, yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya. Ya. Kemudian tentang metode bercerita ini juga sudah dijelaskan di dalam Quran surah Hud dan Quran surah Yusuf. Ya. Kemudian selanjutnya metode yang kedua itu adalah dengan bernyanyi atau lagu. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan suara dan juga menggunakan iringan nada seperti itu. Contohnya itu seperti kemarin waktu video dari twins Emma dan Ewa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah metode terjemah dan gerakan ya. Jadi metode menghafal Al-Quran dengan metode memahami Al-Quran dengan terjemah dan gerakan ini menggunakan gerakan tangan ya, sesuai dengan makna yang ayat yang dihafalkan itu ya. Itu yang disebut dengan metode terjemah dan gerakan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah metode bermain peran. Nah, metode bermain peran ini adalah metode mempelajari Al-Quran dengan memerankan langsung, memainkan langsung ya, sesuai dengan makna ayat yang dihafalkan tadi. Nah, itu disebut dengan metode bermain peran. Lebih kepada bagaimana dia mempraktikkan seperti itu. Nah, itu dia penjelasan terkait materi keempat sampai dengan materi ketujuh terkait dengan strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu kita beralih ke materi ke-9 terkait dengan pengenalan huruf hijaiyah. Nah, jadi pada materi ke-9 ini yaitu memperkenalkan huruf hijaiyah, di mana menyebutkan atau memperkenalkan huruf hijaiyah di sini yaitu mulai dari alif, kemudian ba, kemudian ta, kemudian ta, kemudian ja sampai seterusnya ya. Nah, kebiasaan ini bertujuan untuk mengajarkan anak agar terbiasa menyebutkan atau melafazkan huruf-huruf hijaiyah, agar terbiasa ketika sudah memasuki pada bacaan Al-Qur'annya nanti. Nah, kemudian ini juga untuk melatih bagaimana cara membaca anak tersebut yang sesuai seperti itu, sesuai dengan makhrajul hurufnya. Itu penjelasan terkait dengan materi. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-10 tentang metode belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini pada materi ke-10 ini terdapat dua metode yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah metode Baghdadi. Nah, jadi metode Baghdadi ini yaitu metode belajar membaca Al-Quran dengan cara mengeja per hurufnya. Sedangkan metode Iqra adalah metode belajar membaca Al-Quran dengan menekankan langsung pada latihan membaca atau praktik membacanya. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan materi ke-10 mengenai metode membaca Al-Quran dengan metode Baghdadi dan juga metode Iqra.
Selanjutnya yaitu materi ke-11 terkait dengan metode belajar membaca Al-Quran dengan metode qiraati dan metode ummi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan kemarin, pada materi ke-11 ini terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode qiraati dan yang kedua yaitu metode ummi. Nah, metode qiraati adalah metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu yang disebut dengan qiraati. Nah, qiraat ini juga mempunyai struktur ya, terstruktur dalam pembelajarannya seperti itu. Mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Kemudian yang kedua yaitu metode ummi. Metode ummi adalah metode membaca Al-Quran dengan menggunakan satu lagu yaitu yang disebut dengan ros dan menggunakan dua nada tinggi rendah. Ya, ini lebih ke bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil ya kalau untuk metode ummi. Selanjutnya yaitu materi ke-12 terkait dengan metode belajar membaca Al-Quran dengan bermain. Nah, seperti dengan namanya, sesuai dengan namanya, jadi pada metode ini anak juga dapat bermain sembari anak belajar membaca Al-Quran. Kemudian bermain ini juga ada banyak sekali jenisnya. Permainan ini contohnya itu menggunakan permainan bermain kartu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa digunakan dalam metode belajar membaca Al-Quran dengan bermain ini. Kemudian juga ada banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh anak ketika menggunakan metode ini dalam belajar membaca Al-Quran. Tentunya anak tidak merasa jenuh dan bosan karena ada unsur bermain di dalam anak itu belajar membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari materi belajar membaca Al-Quran dengan metode bermain ini. Ke materi ke-13 terkait dengan metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini. Jadi di sini ada 4 poin terkait dengan metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah menebalkan huruf. Menebalkan huruf di sini maksudnya anak diminta untuk menyempurnakan huruf-huruf yang tidak sempurna. Misalkan anak diberikan tugas menyempurnakan huruf yang ada titik-titiknya seperti itu atau tidak sempurna, terpotong seperti itu. Nah, di situ anak bisa menyempurnakan mengikuti titik-titiknya. Itu adalah contohnya. Namun di sini lebih kepada menulis huruf hijaiyah atau huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu adalah meniru huruf. Nah, meniru huruf ini maksudnya di mana anak itu dapat mengikuti atau melakukan menulis huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah membentuk huruf. Membentuk huruf di sini maksudnya anak sudah bisa menulis dan juga mengikuti bentuk-bentuk dari huruf hijaiyah dan juga huruf yang ada dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mewarnai huruf. Mewarnai huruf di sini maksudnya ini adalah sesuai dengan kreativitas anak. Misalkan mewarnai huruf ba dengan warna hijau, kemudian mewarnai huruf sa dengan warna kuning dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mewarnai huruf. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini di materi ke-13 ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah materi ke-14, yaitu strategi menghafal Al-Quran. Jadi, strategi dalam menghafal Al-Quran ini sebenarnya ada banyak sekali, tidak terbatas pada 3 poin yang ada di sini. Namun ada banyak ya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 strategi dalam menghafal Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan metode talaki. Nah, jadi metode talaki ini adalah metode yang dilakukan dengan cara belajar siswa atau murid itu berhadapan langsung dengan guru atau pendidik seperti itu.
Itu yang disebut dengan metode talaki. Kemudian selanjutnya yaitu adalah mendengarkan rekaman pembacaan ayat Al-Quran dari VCD atau audio. Nah, seperti poin yang kedua ini maksudnya bagaimana anak ketika bermain atau beraktivitas di rumah itu orang tua memutarkan audio murotal pembacaan Al-Quran sembari anak itu bermain. Nah, nanti secara tidak langsung anak itu akan bisa menghafal ayat yang ada di rekaman tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah ketiga metode talqin atau penyimaan. Jadi di sini maksudnya lebih kepada bagaimana seorang guru itu mendiktekan bacaan Al-Quran kepada anak seperti itu. Itu disebut dengan metode talqin. Nah, itu dia strategi dalam menghafal Al-Quran untuk anak usia dini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa strategi ini tidak terbatas hanya pada 3 poin ini, tapi ada banyak lagi. Namun di sini saya menjelaskan hanya 3 strategi dalam menghafal Al-Quran untuk anak usia dini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi ke-15 atau materi terakhir. Ya, jadi materi terakhir ini membahas tentang profil atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik pembelajaran Al-Quran. Nah, jadi tentu kita sudah mengetahui bahwa ada 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogis, kedua yaitu kompetensi profesional, kemudian sosial dan juga kepribadian. Itu adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, namun di sini kita akan lebih membahas mengenai karakteristik atau profil seorang guru pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari guru pendidikan atau pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini yaitu yang pertama, lancar dalam membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, ini sudah tentu ya, jadi seorang guru itu harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah atau aturan ilmu tajwid seperti itu. Misalkan dalam membaca Al-Quran itu seorang guru bisa mengetahui mana yang termasuk dengan hukum iqlab, kemudian juga ifa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah memiliki wawasan Al-Quran. Ya, ini memiliki pengetahuan ya tentang Al-Quran itu. Ya, mungkin contohnya itu mengetahui berapa surah dalam Al-Quran, kemudian berapa ayat dalam Al-Quran, kemudian dan lain sebagainya ya yang membahas mengenai Al-Quran ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu memiliki hafalan Al-Quran. Nah, memiliki hafalan Al-Quran di sini maksudnya yaitu seorang guru itu memiliki hafalan, misalnya memiliki hafalan sebanyak 30 juz. Kemudian minimal itu juz 30. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Jadi seorang guru itu harus memiliki kiat-kiat atau cara strategis untuk melakukan pembelajaran Al-Quran. Nah, ini untuk anak usia dini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga karakteristik akhlakul karimah yang dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama memiliki akhlakul karimah. Ini sudah tentu ya, seorang guru itu memiliki adab, kemudian perilaku yang baik lah seperti itu yang mencerminkan bagaimana seorang guru itu. Kemudian yang kedua, tegas saat siswa menunjukkan kesalahan. Maksudnya di sini ketika seorang guru melakukan kesalahan, maka dia dengan sendirinya itu langsung mengetahui dan sadar ya, meskipun yang menegurnya itu siswanya. Nah, meskipun menjadi seorang guru tidak lantas membuatnya tidak mau begitu, merasa dirinya itu tidak memiliki kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah memiliki sifat tegas saat siswanya menunjukkan kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tawaddu.
Nah, tawadu di sini itu maksudnya adalah memiliki sifat yang rendah hati. Kemudian intinya memiliki sifat yang rendah hati, menjadi seorang guru pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya yaitu adalah bersahaja atau wara, yaitu soleha seperti itu, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah khosyah atau takut kepada Allah. Nah, di sini maksudnya menjadi seorang guru itu harus memiliki rasa takut, ya, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan sebagai bertakwa. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.